Assalamualaikum, perkenalkan saya Raditya Pratama Putra dari kelas R3J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Duduk, sehat. duduk, duduk, duduk. Alhamdulillah sehat. Wah, ada apa nih? Tumben ingin menemui saya. Sepertinya kelihatan ada yang penting nih. Saya ingin mengkonsultasikan cerita tentang kehidupan saya Wah, betul. yang berada di tongkrongan saya. Jujur saya sedikit tertekan dengan lingkungan tongkrongan saya. Kira-kira apa? Jadi maksudnya kayak pergaulan ya? Ya, Kira-kira apa yang membuat Anda tertekan dengan pergaulan di rumah? saya dikucilkan dengan teman-teman saya. Saya tidak diajak bicara, terus selalu buang muka dan selalu buang perasaan guys ya. Tapi gimana kesibukan Anda di sekolah dan di rumah untuk sekarang? Untuk di rumah dan di sekolah alhamdulillah lancar dan baik-baik saja. Hanya di dalam lingkungan pertemanan saja saya yang sedikit berat untuk menghadapi ini. Bagaimana cara Anda menyibukkan diri di rumah itu biar nggak kepikiran lagi tentang pergaulan lagi di rumah gitu? Kalau tentang pergaulan itu saya menyibukkan diri dengan membantu orang tua, terus bermain dengan adik, terus nonton televisi, bermain HP, game gitu. Kalau boleh tahu namanya Mas Anda kan ya? Ya, Udah lama kita nggak ketemu soalnya. iya. Berarti ada hal penting yang harus diceritakan ini ya tentang pergaulan dan pertemanan Mas Anda di rumah ya? Ya, betul. Kehidupan sehari-hari intinya ya? Kehidupan sehari-hari. Tapi keseharian di sekolah aman-aman aja? Aman. Berarti di rumah? Berarti di rumah itu benar-benar susah untuk kendalikan buat teman-teman. Kira-kira apa tuh penyebab dari ini melesetnya pertemanan dan lingkungan di rumah? Kalau di lingkungan pertemanan saya kurang tahu ya. Yang pasti itu saya dikucilkan, terus didiemin, tidak ada topik pembahasan tentang obrolan yang saya lancarkan ke mereka semua. Tapi dalam hal itu Mas Angga merasa terkucilkan dengan besar hati atau tidak, mungkin ada rasa dendam atau Menurut saya tidak merasa dendam sama sekali karena balik lagi ke lingkungan saya, karena itu teman-teman saya. Saya juga mampu buat menghilangkan rasa dendam itu dengan cara melampiaskannya dengan cara membantu orang tua, terus menonton televisi, bermain game, seperti itu. Kalau di sekolahan itu aman-aman aja gitu ya? Aman-aman aja. Pertemanan baik gitu ya? Pertemanan yang baik di sekolah. Berarti kalau di rumah itu Terus dengan keadaan apalagi yang membuat saya benar-benar terpuruk. Terus habis itu dari mulai SMP saya sekolah di SMP Negeri 17 Bekasi. Di situ saya merasa senang karena memang mendapatkan banyak teman. Terus sampai akhirnya saya beranjak masuk sekolah di SMKN Negeri 12 Kota Bekasi. Di situ juga saya selalu nambah terus temannya. berarti dari SMP udah punya teman banyak ya? Sudah punya teman banyak. Berarti orangnya kalau bahasa zaman sekarang ekstrovert ya? Iya. Jadi masuk kemana-mana ya? Untuk SMA mungkin ada pertemanan yang bikin pergaulan kamu bebas? Ada mungkin ada saat-saat saya
hampir terjerumus di pergaulan bebas seperti nongkrong liar, terus tawuran, mabuk-mabukan, terus sering juga terjadi kayak teman-teman saya hamil di luar nikah. Itu SMA ya? Itu SMA. Oke. Namun pergaulan bebas sekarang itu agak mengerikan untuk kaum remaja seperti Mas Angga dan teman-teman lainnya. Jadi yang menjerumuskan itu sebenarnya kekuatan iman diri kita masing-masing. Jadi walaupun kita kuat, tapi kalau ada teman-teman lingkungan yang tetap mengajak kita, tapi kita kuat, nah itu mungkin menjadi tameng buat diri kita gitu Mas Angga. Mungkin ada yang ditanya lagi, ada yang dibicarakan. Ya, untuk selebihnya saya pribadi juga tidak terburu-buru untuk terjerumus ke pergaulan bebas tersebut, karena memang dari situ saya mikir di pergaulan di rumah juga saya sudah benar-benar terkucilkan dengan teman-teman saya. Dan lain mungkin terus makanya saya pribadi untuk selalu berhati-hati dengan pergaulan bebas yang selalu ada di kalangan saya, khususnya sekolah saya. Jadi menurut Mas Angga itu pencegahnya gimana dalam diri Mas Angga untuk tidak terjerumus ke pergaulan bebas itu gimana? Kalau menurut saya mencegahnya itu dalam pergaulan bebas, saya bakalan harus mencari teman yang baik dan benar, terus juga menghindari segala pergaulan bebas, entah caranya apa dan bagaimana caranya. Dengan menyibukkan diri ya? Dengan menyibukkan diri. Kesibukan diri Mas Angga pas kegiatan di sekolah SMA apa aja mungkin yang bikin Mas Angga tenang? Alhamdulillah saya ikut eskul futsal, terus saya juga ngikut kelas meeting, terus saya juga ngikut ikut organisasi sekolah, terus ikut semuanya kegiatan-kegiatan sekolah yang penting untuk sekolah, yang pastinya buat kegiatan yang baik buat sekolah. Lebih ke kepentingan kepribadian diri juga ya. Untuk meningkatkan ingin bertanya, ini saya bingung dalam memilih mau kerja atau kuliah. Dalam hal kerja atau kuliah Ya. mungkin di rumah Anda sudah memikirkan apa tujuan kehidupan Anda dan alur kehidupan diri Anda dalam memilih suatu jalan yang menurut Anda basicnya di situ, kuliah atau kerja gitu. Apakah Anda sudah memikirkan itu di rumah? Ya, saya sudah memikirkan dari jauh-jauh hari. Itu saya ingin kerja. Yang pertama tuh dari segi kuliah, mungkin dari biaya saya kurang mampu ya. Terus juga mungkin dari segi kendaraan juga saya juga tidak bisa gitu kan, kalau misalnya tempat kuliahnya jauh. Nah, untuk kerja mungkin kalau saya di PT-PT itu mungkin ada jemputan dan alat transportasi kendaraan ke tempat kerja juga lebih mudah. Terus juga saya jurusan saya kan di sekolah itu SMK gitu kan, teknik manajemen mesin. Jadi saya lebih memilih untuk kerja dulu baru kuliah gitu. Itu prinsip saya. Jadi Mas Angga lebih ke basicnya di dalam pekerjaan langsung ya, di dalam teknik itu ya, dibanding kuliah dalam teori-teori yang butuhnya kesibukan yang benar-benar baik gitu. Mungkin saya benar lagi butuh kesibukan untuk diri saya sendiri. Terus juga saya juga butuh waktu luang yang banyak untuk untuk saya pribadi dalam mencegah dari semuanya. Ya,
niat Mas Angga itu udah baik tentang kepribadian untuk mencegah, untuk menyibukkan diri lebih baik dengan aktivitas lainnya. Mungkin itu bisa ditambahkan dalam artian wah harus memiliki potensi lebih nih untuk kedepannya, alur cerita yang baik dalam menjalani hidup Mas Angga gitu. Kalau di dalam lingkungan ada 1-2 teman yang mengajak saya dalam mari beribadah, ayo sholat gitu, ayo ngaji. Terus di situ saya juga mulai mengikuti jalan teman-teman saya yang mungkin menurut saya itu buat saya baik ya, karena memang untuk kebaikan buat saya sendiri ke depannya. Oh, berarti udah ada yang mengajak dan niat untuk memperbaiki diri masing-masing dan mengajak kepribadian dan kebahagiaan teman-teman juga ya. Iya, betul. Jadi untuk lebih jalan yang lebih baik lagi ya. Itu udah bagus sih. Untuk kedepannya saya mungkin akan mengikuti teman yang baik itu, saya juga bakal. Waalaikumsalam. Nah, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Duduk. Bertemu lagi kita Iya. untuk pekan hari ini. Tadi langsung gue ya, sepertinya udah kelihatan ini bahagia dalam pertemuan kita waktu lalu. Alhamdulillah, saya merasa sedikit bahagia karena memang pada dasarnya saya kesini kembali lagi setelah 1 pekan lamanya kita tidak bertemu. Saya di sini mau menceritakan tentang kehidupan saya lagi. Alhamdulillah saya juga sudah mulai diterima pekerjaannya. Terus saya juga sudah mulai memperbaiki pergaulan saya. Saya mengikuti pengajian, terus maulid, terus menjalankan ibadah, sholat. Oh, mungkin apa yang kemarin kita lakukan pertemuan pekan lalu ini udah Mas Angga jalanin Ya. dan sekarang udah bisa cerah ini dan bahagia ini. Alhamdulillah. Saya mungkin dari sisi saya terbuka hati saya karena memang di sini saya untuk merubah diri dan untuk memperbaiki kepribadian diri saya sendiri terhadap teman-teman saya yang lalu gitu. Baiklah, mungkin ada lagi yang pengen diceritain dari kehidupan Mas Angga tentang pertemuan pekan lalu, ada perubahan atau tidak? Mungkin perubahannya signifikannya saya juga mulai berkembang di diri saya sendiri, terus juga saya mulai menaikkan tingkat komunitas dari saya sendiri, terus integritas dari saya. Mungkin saya bakal mau menghargai ibu dan bapak saya. Untuk kedepannya Ini juga mungkin lebih menaikkan intensitas saya terhadap sebagai makhluk sosial ya. Saya sering membantu orang, terus saya juga sering berbaik sangka di belakangan hari ini. mungkin dengan pertemuan pekan lalu jadi Mas introspeksi dirinya lebih tinggi ya. Iya. Dengan adanya pertemuan kita pekan lalu dan Betul. pertemuan sekarang mungkin jauh lebih baik lagi untuk apa yang ingin Mas jalankan dalam kehidupan Mas sehari-hari. Menurut saya apakah boleh bertanya tentang apakah saya boleh meminta saran yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya? Mungkin boleh saya ngasih saran terhadap diri Mas Angga ini dengan pertemuan pekan lalu mungkin sangat sudah baik ya, dengan perubahan Mas Angga sekarang ini, dengan menyibukkan diri dengan menyibukkan diri
yang dengan lebih baik lagi, kegiatan yang full apa-apa yang menjadi kebaikan Mas Angga itu. Menurut saya terus jalan yang lurus dan baik dan dalam memilih pergaulan, tidak usah mendengarkan kata orang-orang dalam kepribadian diri Mas Angga sendiri. Jangan pernah melakukan hal yang negatif. Menurut saya jangan pernah terjerumus dengan pergaulan yang lain. Saya juga berpikir seperti itu. Saya memulai memperbaiki diri saya karena memang kehidupan saya yang sejak dulu itu memang selalu banyak rintangan dan halangannya. Terus bagaimana saya menyikapinya sekarang, saya juga memperbaiki diri saya sebaik-baiknya sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain juga. Jadi diri Mas Angga ini sekarang menjadikan cerminan ya buat diri saya juga. Termasuk perubahan itu emang harus ada diniatkan ya. Jadi masukan dari orang itu boleh kita terima, tapi ambil yang baik. Pengalaman saya bekerja gitu kan. Oh, Mas udah bekerja? Iya, sudah, alhamdulillah saya sudah mulai bekerja di PT Denso di daerah Cibitung. Saya senang banget pengalaman saya di situ tuh. Saya mendapat teman yang lebih banyak lagi. Terus saya juga menambah pengalaman tentang pengetahuan mesin yang di situ. Pastinya di PT Denso itu kan PT dari suku cadang motor maupun mobil. Di situ saya juga memperbaiki diri saya gitu, sembari bekerja di waktu-waktu yang tertentu. Berarti ini termasuk perubahan juga karena pekan lalu ya, mungkin diri Mas Angga ini menjadi lebih baik lagi untuk sekarang, sudah mendapatkan kerja, terus mendapatkan teman yang baik, dan lain-lain. Betul. Saya juga alhamdulillahnya atasan saya juga tidak begitu muluk-muluk pada saya. Saya juga bekerja semampu saya dan saya memberikan yang terbaik pastinya untuk tempat kerja saya, yaitu PT Denso. Lalu bagaimana teman-teman di kerjaan Mas Angga untuk saat ini? Teman-teman di pekerjaan saya alhamdulillah mendukung semangat saya untuk bekerja. Dia juga terlihat perilaku yang sangat baik dan pastinya mau bekerja dengan satu tim dengan saya. Oh, sangat memberikan inspirasi. Iya. Dengan cara saya memberikan suatu saran waktu pekan lalu dan pekan ini, mungkin Mas Angga terintrospeksi diri lebih ke untuk membuka hati Mas Angga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Menjalani kehidupan saya sehari-hari itu memang berat mungkin menurut saya. Cuman ya gimana pun saya juga manusia gitu. Saya menjalani dengan sebaik-baiknya dan menjalani semoga saya bisa lebih saya berterima kasih sebelumnya kepada Mas Radit karena memang dari konsultasi yang sekarang ini saya lebih terbuka hati saya. Yang sebelumnya juga dari yang sebelumnya acak-acakan, dan akhirnya yang sekarang saya bisa lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Itu lebih ke cara Mas Angga berterima kasih pada saya, tapi itu perubahan itu saya hanya mengasih saran dan mengasih masukan saja ya untuk Mas Angga, dan itu kepribadian Mas Angga untuk lebih baik ke depannya lagi. Iya. Dan apa yang sudah kita lakukan dan usahakan untuk kepribadian baik diri Mas Angga dan tentunya kembali lagi ke diri saya, itu anugerah ya, suatu anugerah dari Allah untuk mengubah diri kita untuk sekarang ini. Iya, alhamdulillah saya juga mulai terbuka hati saya di dalam dunia kerja maupun di dunia lingkungan saya. Alhamdulillah perekonomian saya juga mulai membaik
Dan alhamdulillah juga keluarga saya juga mulai lebih baik. Dalam hal ini mungkin pertemuan kita sudah cukupkan untuk hari ini Ya, dan terima kasih banyak Mas Angga sudah percaya kepada saya dan apa yang ketersediaan diri Mas Angga untuk percaya kepada diri saya dalam menceritakan hal-hal yang Mas Angga sedang alami sekarang. ya, sama-sama. Terima kasih kepada Mas Radit yang sudah membantu saya, yang tadinya saya berperilaku yang sangat tidak baik dalam memahami lingkungan. Dan sampai sekarang saya bisa memahami lingkungan tersebut dan juga saya mengikuti untuk kebaikan saya ke depannya. Oh, berarti dengan pertemuan pekan lalu dan pekan sekarang ini alhamdulillah ada hasilnya. Iya, Jadi alhamdulillah. untuk kepribadian Mas Angga juga menuju lebih baik lagi ya mungkin. Betul. Dengan hal ini mungkin saya juga berterima kasih Mas Angga sudah percaya kepada diri saya pribadi dan saya sangat berterima kasih banyak dengan apa yang sudah Mas Angga dengan ketersediaan waktu untuk menemui saya dan ketersediaan untuk mengungkapkan apa yang Mas Angga sedang alami untuk saat ini. Mungkin itu sebuah anugerah dari Allah ya. Jadi untuk merubah diri kita masing-masing untuk lebih baik ke depannya. Iya, betul. Alhamdulillah juga saya juga diri saya pribadi mungkin itu anugerah buat saya dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang dari segi perekonomian, terus dari segi pekerjaan saya mulai membaik gitu kan. Saya juga mulai memperbaiki diri juga sembari memulai kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Dengan perubahan ini mungkin Mas Angga udah merasakan apa perubahan yang tertuju baik dalam lingkungan rumah, pekerjaan, dengan kehidupan sehari-hari mungkin. Iya, betul. Mungkin cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Angga dalam pertemuan pekan ini dan pekan lalu, karena kita sudah menemukan jalan lurusnya dan hasil yang tepat. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas ketersediaan Mas Angga. Sama-sama. Maafin saya bila ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang baik dalam menjamu Mas Angga untuk hari ini. Terima kasih banyak ya Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kita berapa menit?